wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Lutfiana Sari dengan NIM A1C422002. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Jambi. Baiklah rekan-rekan, berdirinya saya di sini dan membuat video ini untuk menjelaskan tentang sistem metabolisme yang terjadi pada hewan vertebrata, yaitu pada Pisces. Nah, di sini saya akan membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Hewan dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. DRA Asri Johani MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 macam sistem metabolisme yang ada pada hewan Pisces atau ikan. Yang pertama itu ada sistem pencernaan. Nah, ikan ini memiliki sistem pencernaan yang sudah begitu lengkap, tetapi tidak selengkap mamalia, di mana dia memiliki sistem pencernaan berupa mulut, kemudian ada esofagus, kemudian ada lambung, ada usus, dan juga ada anus. Nah, teman-teman, ikan ini melakukan pengambilan makanan, melakukan siklus hidupnya, melakukan pernapasan, itu di dalam air. Jadi, ikan ini merupakan salah satu makhluk hidup yang unik karena dia bisa bernapas di dalam air. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mekanisme pencernaan pada ikan. Pertama, mekanisme pencernaan pada ikan itu terdiri pada mulut. Nah, mulut ini merupakan organ yang terletak di depan muka bagian ikan, di mana mulut ini berfungsi untuk mengambil makanan yang ada pada lingkungannya. Kemudian makanan itu akan diambil dan akan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut ini terdapat gigi-gigi ikan. Gigi-gigi ikan ini nantinya akan mengoyak makanan yang sudah diambil. Kemudian makanan yang sudah dikoyak dan juga dihancurkan akan menuju ke esofagus. Nih, bentuk esofagus itu seperti gelembung tetapi tidak melembung. Kemudian di dalam esofagus ini tidak terjadi sistem pencernaan, proses pencernaan makanan. Jadi dari makanan yang ada di mulut ini nantinya akan bergerak menuju ke esofagus. Nah, pergerakan makanan ini dibantu oleh kelenjar-kelenjar lidah yang ada pada mulut yang dihasilkan dari rongga mulut. Kemudian juga dibantu oleh pergerakan dinding-dinding yang ada di rongga mulut. Jadi makanan tadi sudah dikoyak, dibantu oleh kelenjar lidah menuju ke esofagus. Makanan hanya melewati organ esofagus ini. Kemudian akan bergerak lagi menuju ke lambung. Di lambung inilah terjadi proses pencernaan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh sebuah enzim, salah satunya yaitu enzim pepsin. Nah, enzim pepsin ini berfungsi untuk mengubah protein pada makanan menjadi molekul yang lebih sederhana, yaitu asam amino. Selain enzim yang terdapat pada lambung, pada sistem pencernaan ikan ini juga dibantu oleh kelenjar pencernaan, yaitu pada hati dan juga pankreas. Nah, di hati ini terdapat salah satu kelenjar pencernaan berupa cairan empedu. Cairan empedu ini sangat berguna, misalnya yaitu untuk memecah lemak yang ada pada makanan di lambung, kemudian juga untuk menyimpan lemak. Nah, untuk masuk ke dalam lambung, cairan ini akan melewati sebuah bukan organ tetapi pembatas antara usus dengan lambung yang dinamakan dengan piloris. Nah, dari hati ini nantinya terdapat cairan empedu yang akan melewati piloris menuju ke lambung jika kelenjar pencernaan ini dibutuhkan untuk melakukan pencernaan makanan pada lambung. Setelah diubah menjadi dari molekul besar diubah menjadi molekul kecil, makanan tersebut akan menuju ke usus halus. Di dalam usus halus ini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Jadi, makanan tadi sudah dicerna di dalam lambung, diubah menjadi molekul kecil, kemudian di usus halus akan diserap mana zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh ikan ini dengan zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi. Jadi, zat-zat yang tidak dibutuhkan dari usus ini nantinya akan dikeluarkan oleh anus berupa urin ataupun berupa feses. Nah, itu telah tadi teman-teman sistem atau mekanisme pencernaan makanan yang terjadi pada hewan Pisces. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah yang ada pada Pisces. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya sistem peredaran darah pada hewan ikan ini
yaitu di mana mekanisme aliran darahnya ini terjadi di dalam pembuluh darah yang ada pada tubuh ikan. Kemudian, dikatakan sistem peredaran darah tunggal karena aliran darahnya ini terjadi hanya sekali. Jadi dari O2, darah O2 yang masuk kemudian dialirkan dan akan dikeluarkan melalui insang dalam bentuk CO2. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme peredaran darah pada ikan dari awal masuk sampai juga keluar. Pertama-tama, darah yang ada pada tubuh ikan ini yang tidak mengandung oksigen atau yang banyak mengandung CO2 ini akan dialirkan oleh sinus venosus menuju ke ventricle. Nih, ventricle. Kemudian, ingat ya teman-teman, ini merupakan darah yang mengandung CO2. Kemudian, darah yang mengandung CO2 ini nantinya akan dibantu oleh klep untuk dialirkan ke konus arteriosus. Nah, aliran darah ini dilakukan ketika jantung itu sedang berelaksasi. Kemudian, dari konus arteriosus, darah akan dialirkan ke aorta ventralis dan akan berakhir di organ insang. Nah, di organ insang ini, aorta ventralis itu merupakan sebuah lembaran-lembaran atau pembuluh kapiler yang sangat tipis yang berfungsi untuk mengeluarkan CO2 tadi. Darah yang mengandung CO2 akan dikeluarkan di aorta ventralis dan sekaligus untuk sebagai masuknya darah yang mengandung banyak oksigen dari air yang sudah ditelan oleh ikan. Nah, dari aorta ventralis inilah ketika ikan tadi memasukkan air, maka air itu akan mengandung banyak oksigen. Oksigen yang banyak inilah nanti akan dialirkan ke aorta dorsal. Kemudian, di aorta dorsal ini memiliki pembuluh-pembuluh kapiler kecil yang menghubungkan ke seluruh tubuh ikan. Jadi nanti darah yang sudah sampai ke aorta dorsal ini akan dialirkan melalui kapiler-kapiler ini dan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian darah yang tidak mengandung CO2, darah yang tidak mengandung O2 dan mengandung CO2 tadi akan dikeluarkan lagi melalui sinus venosus, perjalanan melalui sinus venosus. Darah yang mengandung CO2 akan kembali ke pembuluh jantung melalui vena cava arteri. Nah, kemudian darah yang mengandung CO2 tadi akan dikeluarkan melalui insang. Begitulah prosesnya dan akan kembali seperti itu. Jadi proses peredaran darah pada ikan ini terjadi secara runtut dan hanya satu kali saja. Di sini ada gambar yang lebih jelas. Nah, teman-teman bisa melihat ini merupakan kapiler insang. Jadi di dalam insang itu terdapat kapiler-kapiler yang berfungsi untuk tempat masuknya oksigen dan juga tempat keluarnya CO2. Kemudian ini ada yang disebut dengan bulbus arteriosus. Kemudian ada juga ventricle yang berfungsi untuk mengalirkan darah tadi. Ada arteri yang ada pada pembuluh jantung. Kemudian ini ada kapiler juga. Kemudian ini ada sinus venosus. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas sistem metabolisme pada Pisces atau ikan yang selanjutnya, yaitu sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada ikan ini ditunjang oleh sebuah organ yang sangat penting pada ikan tersebut yang disebut dengan insang. Nah, insang ini terletak di bagian sebelah kepala, di mana di dalam insang itu terdapat lekukan-lekukan insang. Lekukan-lekukan ini berfungsi untuk membentuk lekukan filamen. Jadi, insang ini berupa lembaran-lembaran tipis yang tersusun atas sepasang filamen. Dan di dalam filamen itu nantinya ada lamela. Nah, di filamen inilah akan terjadi pertukaran antara CO2 atau karbon dioksida dan juga O2 atau oksigen. Jadi maksudnya itu ketika CO2 itu keluar di insang ini melalui filamen atau lamela ini, maka O2 yang dibawa oleh ikan dari air yang ditelan dari lingkungannya akan memberikan oksigen. Air itu akan mengandung oksigen yang akan diikat kemudian diedarkan. Itulah maksudnya pertukaran CO2 dan O2. Nah teman-teman, sistem pernapasan
pada ikan ini memiliki mekanisme. Bagaimana sih mekanismenya itu? Di sini saya akan menjelaskan mekanisme yang terjadi pada pernapasan ikan. Pertama-tama, air akan masuk ke dalam mulut ikan. Ketika air ini masuk, operculum ini merupakan sebuah organ pada ikan yang terletak di belakang insang. Dia itu berfungsi untuk melindungi insang. Dan operculum ini hanya terdapat pada beberapa ikan saja, misalnya seperti ikan lele dan ikan mas. Kita lanjut lagi ke awal. Ketika arus air ini masuk ke dalam mulut ikan, operculum ini akan bekerja untuk membentuk gerakan operculum, yaitu gerakan membuka rongga mulut pada ikan ini agar melebar ketika air ini masuk. Nah, air yang masuk ini merupakan air yang mengandung banyak oksigen. Oksigen ini nantinya akan masuk ke dalam lamela, kemudian akan diikat oleh darah dan disebarkan ke seluruh tubuh. Ini contoh gambar detailnya, yaitu ketika air masuk melalui arkas insang, kemudian membawa oksigen, darah yang penuh oksigen, kemudian akan diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sistem pernapasan pada ikan atau pisces ini terjadi melalui dua proses. Yang pertama yaitu inspirasi dan yang kedua yaitu ekspirasi. Inspirasi itu merupakan proses ketika air itu masuk atau oksigen itu dibawa ke dalam tubuh insang. Sedangkan ekspirasi itu merupakan proses ketika CO2 oksigen yang sudah dialirkan di tubuh insang tadi, CO2-nya itu dikeluarkan oleh insang juga. Itu dinamakan dengan proses ekspirasi. Nah, pada sistem pernapasan ikan ini sangat berhubungan dengan sistem peredaran darah ikan. Mengapa? Ketika oksigen itu masuk dari area anterior ke posterior, nah darah itu akan keluar dari arah posterior ke anterior. Jadi dia itu berhubungan. Ketika oksigen masuk, darah keluar. Oksigen masuk, darah juga keluar. Nah, air ini akan masuk melalui lamela, sedangkan darah ini akan keluar melalui kapiler yang ada pada lamela. Nah, sistem pernapasan pada ikan ini tidak bisa dilepaskan dengan sistem peredaran darah. Oke teman-teman, kita memasuki sistem terakhir nih dari sistem metabolisme yang terjadi pada pisces. Tapi ini yang kita bahas ya. Jadi sistem terakhir yang saya akan bahas itu adalah sistem ekskresi. Ekskresi itu berarti pengeluaran zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi pada dalam tubuh ikan ini. Nah, terdapat 3 organ pada sistem ekskresi ini. Yang pertama itu ada ginjal, kemudian ada insang, dan ada saluran urogenitalia. Tetapi ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kulit pada ikan ini merupakan sistem ekskresi juga. Mengapa? Karena pada kulit ini akan menghasilkan lendir yang berfungsi untuk mempercepat gerakan ikan atau mempermudah gerakan ikan ketika ia berada di aliran air yang sangat deras atau berlawanan arah. Nah, akan kita bahas yang pertama itu insang. Dari penjelasan saya sebelumnya itu, insang ini merupakan organ yang sangat penting dalam tubuh ikan ini, di mana dia berfungsi dari sistem peredaran darah, pernapasan, sampai bahkan ke ekskresi. Nah, dalam sistem ekskresi ini, insang ini berfungsi untuk mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya sama dengan sistem pernapasan. Ketika air masuk, kemudian air itu mengandung oksigen dan diikat oleh darah, diedarkan ke seluruh tubuh, baru dikeluarkan CO2-nya melalui insang. Itu mekanisme singkatnya. Kemudian yang kedua itu ada saluran urogenitalia. Saluran urogenitalia ini merupakan saluran pada sistem urinaria, yaitu sistem pengeluaran urin.
Jadi nanti urin yang sudah dibentuk di dalam ginjal ini akan dialirkan ke saluran urogenitalia untuk dikeluarkan. Nah, dan yang terakhir itu ada ginjal. Ginjal ini merupakan organ ekskresi penting dalam tubuh ikan, di mana ginjal ikan itu termasuk ke dalam tipe Mesonephros. Mesonephros itu merupakan tipe ginjal yang tidak bersekat atau tidak bersegmen, dan di dalamnya ini terdapat banyak glomerulus. Nah, di sini kita melihat fisiologi dari sistem ekskresi. Ada ginjal, kemudian ada kulit, ada juga insang. Baiklah teman-teman, di dalam ginjal ini nanti akan terjadi proses pembentukan urin yang terdiri dari 3 proses. Yang pertama itu ada filtrasi, kemudian ada absorpsi, kemudian ada ekskresi. Nah, yang pertama itu adalah filtrasi. Filtrasi ini merupakan proses pembentukan urin primer. Jadi urin ini belum terjadi pembentukan urin yang sesungguhnya, masih terdapat zat-zat yang masih bisa dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian masuklah ke dalam fase reabsorpsi. Di sini zat-zat yang diperlukan oleh tubuh ikan akan dipisahkan dengan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ikan. Jadi zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ikan akan dikeluarkan menjadi urin sekunder dan akan menuju ke tubulus distal. Nah, sebelumnya pada saat proses filtrasi itu terjadi di glomerulus yang ada pada ginjal ikan. Kemudian pada saat proses reabsorpsi itu terjadi di tubulus proximal. Kemudian yang terakhir yaitu proses ekskresi atau proses pengeluaran. Di sini sudah terjadi pembentukan urin, yaitu urin yang benar-benar urin yang dikeluarkan yang tidak mengandung zat-zat lagi yang diperlukan oleh tubuh, dan itu terjadi pada tubulus distal. Nah teman-teman, pada sistem ekskresi ini setiap ikan itu memiliki perbedaan. Di sini ada sistem ekskresi ikan air tawar dan juga sistem ekskresi ikan air laut. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu sistem ekskresi ikan air tawar, di mana ikan air tawar ini hidup dengan kondisi lingkungan. Konsentrasi yang ada pada dalam tubuh ikan itu lebih rendah ketimbang dengan konsentrasi yang ada pada lingkungannya. Jadi, air akan secara terus-menerus masuk melalui mulut ataupun melalui kulitnya. Nah, untuk menjaga konsentrasi tubuhnya, ikan air tawar ini banyak mengeluarkan urin dari ginjal glomerulusnya tadi, di mana ikan air tawar ini memiliki tipe ginjal yang banyak mengandung glomerulus yang berfungsi untuk menghasilkan urin lebih banyak. Nah, kemudian ada sistem ekskresi ikan air laut. Berbanding terbalik, ikan air laut itu memiliki konsentrasi yang lebih tinggi di dalam tubuhnya ketimbang konsentrasi di luar tubuhnya. Jadi, dia ini tidak banyak meminum air. Nah, tetapi garam-garamnya itu terus keluar. Jadi, untuk menjaga konsentrasi tubuhnya, ikan air laut ini akan mengeluarkan urin dan juga garam mineral melalui urogenitalia itu dalam jumlah sedikit, dan itu juga lah yang menyebabkan ginjal pada ikan air laut ini tidak banyak mengandung glomerulus karena dia itu untuk menjaga konsentrasi tubuhnya. Nah teman-teman, itu tadi sistem metabolisme yang terjadi pada Pisces, yaitu ada sistem pernapasan, kemudian ada sistem peredaran darah, kemudian ada sistem pencernaan, dan yang terakhir yaitu ada sistem ekskresi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan ataupun tutur kata. Kemudian saya juga meminta maaf ketika ada penyampaian yang kurang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.